Di situ ternyata 60% pekerja yang mengalami risiko ergonomi akibat ergonomi, dia tidak menyadari. Sejiwa Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Jabar, kembali lagi dengan kami di Sejiwa Podcast Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Salam kenal, saya Marinta Nur Ekarina, selaku host di podcast kali ini. Saya tidak sendiri, di samping saya ada Ibu Dewi Ratnasari, SKM MSI. Beliau merupakan PNS Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Boleh disapa dulu Ibu? Halo Sejiwa Podcast, aduh senang banget ya diundang. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih Ibu atas keluangan waktunya. Iya, sama-sama, terima kasih. Saya dulu di RSC juga. Oh, di RSC juga Bu. Iya. Terus nanti pindah ke Dinkes. Dipindahkan ke Dinas Kesehatan. Jadi senang banget diundang di Rumah Sakit Jiwa, bisa sharing tentang ergonomi kita hari ini ya. Hitung-hitung pulang kampung ya Bu. Iya betul. Pulang kampung. Ya baik wargi. Podcast kali ini dalam rangka memperingati Bulan Ketiga Nasional yang jatuh pada 12 Januari hingga 12 Februari. Topik yang kita usung pada podcast kali ini adalah mengenai ergonomi pada tenaga kesehatan di rumah sakit. Baik Ibu, kita masuk ke topik aja ya. Ya silakan. Mengenai ergonomi di rumah sakit ini, apa sih Bu yang dimaksud dengan ergonomi itu? Ya, jadi ergonomi itu sebenarnya adalah bagian dari K3 keselamatan kesehatan kerja yang merupakan sejak dulu sih sebenarnya risiko ergonomi ini menjadi perhatian khusus karena memang ini adalah risiko terbesar yang bisa berdampak pada produktivitas. Kebayang dong kalau tadi kita fokusnya pada tenaga kesehatan ya. Misalnya tenaga kesehatan itu berkurang produktivitasnya hanya karena perilakunya yang salah, kondisi lingkungan yang tidak sesuai, termasuk alat-alat yang tidak bisa kurang support untuk pelaksanaan pelayanan tersebut. Jadi ergonomi itu berasal dari dua kata, ergos dan nomos. Ergos itu kerja ya, nomos itu ilmu pengetahuan alam yang mengatur tentang fisiologi, engineering, lingkungan. Jadi bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau kejadian penyakit akibat kerja gitu ya, dan kecelakaan kerja dengan melakukan lingkungan kerja yang sehat, yang selamat, aman, dan nyaman gitu, seperti itu. Berarti begini wargi, kalau ergonomi itu bukan mencakup tenaga kesehatan aja gitu ya Bu? Mulai dari cleaning service, satpam juga, berarti nggak hanya terkhusus pada tenaga kesehatan. Iya. Jadi memang di dalam Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan kerja ya. Nanti ada juga, kita ada di undang-undang baru juga, Undang-Undang 17 tahun 2023 membahas juga tuh tentang kesehatan kerja. Kemudian juga ada di PP nomor 88 tahun 2019 tentang kesehatan kerja. Jadi pada prinsipnya adalah sebenarnya untuk upaya pelindungan keselamatan kesehatan kerja itu ada dua. Bagaimana mencegah penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja, itu prinsipnya. Nah, apa saja yang dilakukan untuk mengendalikan itu? Salah satunya adalah kita mengupayakan tempat kerja yang ergonomis gitu ya, tempat kerja yang ergonomis. Nah, sasarannya siapa sih? Nah, untuk K3 ini kita seluruh pekerja. Memang sudah ILO sudah menyatakan juga gitu ya bahwa seluruh pekerja berhak untuk hidup atau bekerja secara aman, selamat, sehat, nyaman gitu ya bahasanya ya, untuk meningkatkan produktivitas mereka supaya produktivitas mereka bisa maksimal, bisa meningkat. Diperlukan tempat kerja yang support gitu ya. Nah, itulah peran ergonomis di tempat kerja atau di rumah sakit seperti itu. Berarti peranan ergonomi ini udah disupport dengan peraturan-peraturan dari pemerintah ya Bu, emang udah harus ada kewajiban nih suatu tempat kerja rumah sakit untuk menerapkan K3 dan ergonomi. Betul. Kalau untuk yang di K3 rumah sakitnya kita juga bisa ngacu di Permenkes 66 tahun 2016 ya. Dan juga sebenarnya ada lagi, ini kan bisa masuk juga sebenarnya di Permenkes 70 tahun 2016 tentang standar lingkungan kerja. Memang spesifikasinya pada industri. Kalau kita ngelihat di Undang-Undang Nomor 1 itu kan kita tuh masuknya industri kesehatan gitu ya. Jadi bisa masuk sebenarnya. Industri gitu ya. Gitu. Terus nanti Kemenkes membuat peraturan terkhusus diterapkan di bawah
lingkungan kesehatan begitu ya, Bu. Iya, betul. Baik Bu, untuk ergonomi nih Bu, saya pernah mendengar istilah mengenai rula sama reba. Iya. Itu teh gimana ya, Bu? Ya, jadi rula reba itu sebenarnya banyak. Kita tuh kalau mau mengukur ergonomi tuh banyak cara ya, Mbak Marinta ya. Bisa dengan rula, bisa dengan reba, bisa ya. Jadi kita melihat nih seberapa rula reba itu kita ngelihat seberapa sering sih kita misalnya ada posisi di tangan kita itu berada di posisi 45 derajat ya. Kemudian 90 derajat ada berapa? Karena pada sudut-sudut tertentu itu membuat akan ketidaknyamanan gitu ya, kejanggalan gitu ya. Nah, itu rula reba itu memang biasa yang kita gunakan gitu ya untuk melihat. Nah, nanti ini juga bisa dipakai oleh teman-teman pengelola K3 rumah sakit atau bahkan teman-teman yang sudah dilatih bisa menggunakan rula reba ini gitu ya untuk bisa melihat seberapa sih saya berisiko terhadap risiko atau bahaya ergonomi ini seperti itu. Berarti salah satu metode yang bisa digunakan instrumen itu juga adalah ya, rula dan reba. ya. Kalau menggunakan metode lain juga bisa, namun yang Bisa sependek yang saya tahu yang rula dan cukup reba ya. populer ini yang rula dan reba gitu Iya, ya. jadi gini, kalau ketika kita mau melakukan identifikasi bahaya dan risiko, ada banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Kalau kita pakai rula reba itu artinya kita sudah pakai yang sudah dipatok atau sudah menjadi officialnya gitu ya. Nah, kita juga bisa pakai yang apa sih dari penelitian-penelitian sebelumnya, boleh itu ya. Atau kita misalnya pakai checklist ya. Seberapa dia ada 5 nih yang bisa kita jadikan apa acuan untuk ergonomi ya. Pertama, jam kerja yang buruk. Kita lihat aja seberapa sering orang itu misalnya long office long shift ya. Misalnya long shift tuh gini. Kan kalau kita tuh dari Kemenaker itu kan di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu kita udah diatur ya jam kerja kita tuh ya. Betul. Nah, cuman kadang-kadang nih ya kita bisa misalnya gitu ya, adalah waktu itu saya pernah kok ngalamin teman saya itu seneng banget kerjanya tuh dilanjut-lanjut gitu. Jadi lembur dia gitu ya, nggak lembur. Jadi misalnya dia dia seorang apoteker di suatu rumah sakit. Dia itu dia kerja karena dia rumahnya di Kabupaten Bandung. Misalnya dia di rumah sakit jiwa, kan jauh tuh ya. Misalnya di Ranca Ekek. Ya udah deh dia ngambil shift 1, shift 2, shift 3. Jadi dilanjut-lanjut supaya nanti dia liburnya lebih banyak. Oh, dirapel. Jadi dia, nah itu kan menyalahkan aturan ya. Dia nggak apa-apa deh, saya habis dari shift malam, saya lanjut lagi shift pagi. Yang penting saya nanti besok libur 2 hari gitu ya. Dia yang ngatur sendiri. Nah itu sebenarnya buruk ya, nggak bagus. Nah satu itu. Kemudian postur janggal. Jadi postur janggal itu apa sih yang tidak sesuai dengan yang sangat mengganggu atau bisa berdampak pada risiko-risiko gangguan otot rangka kita gitu ya. Misalnya ya salah satunya nih saya melakukan misalnya membaca atau mengerjakan di laptop. Sebenarnya kan mata saya itu adalah searah gitu ya. Tapi kalau ketika saya menunduk ini kan menunduk ya. Nah itu aman nggak Bu? Tergantung, misalnya kamu berapa lama menggunakan laptop tersebut. Kalau lebih dari 2 jam ya harus segera melakukan kegiatan yang dynamic gitu ya, kegiatan-kegiatan peregangan gitu. Ya karena bisa mengganggu otot atau kita di bagian leher seperti itu. Kemudian juga pekerjaan yang berulang-ulang. Nah, jadi Mbak Marianta nanti bisa melakukan nih di sini bisa nggak melakukan long shift atau kerja yang berlebih itu gitu nggak gitu di checklist. Kemudian postur janggal nggak gitu ya. Kemudian pekerjaan yang berulang-ulang nggak, atau ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan daya atau tenaga yang berlebih, misalnya contohnya angkat-angkut, mendorong gitu ya, seperti itu. Jadi itu yang bisa dilihat checklist itu. Atau juga dengan safety patrol, jadi keliling ya tadi dengan melihat, kita mengamati. Sebenarnya banyak cara sih. Form checklist gitu. Iya, seperti itu. Nah, tapi memang itu jadinya kualitatif ya. Kalau rula reba nanti bisa kelihatan nih, Mbak Marianta tinggal ngeliat, ternyata saya yang nggak sesuai ada berapa poin. Nah, udah bisa kebaca. Itu seperti ya ada sisi kekurangan, kelebihan, dan bisa banyak sih yang bisa dikerjakan seperti itu. Berarti tiap metode tergantung dengan aktivitas dan kebutuhan yang akan diukur begitu ya. Begitu ya Wargi. Jadi metode yang digunakan dalam pengukuran ergonomi itu tergantung dengan apa sih yang mau kita ukur dan
lingkungan kerja yang seperti apa yang mau kita ukur begitu ya Bu. Betul. Terkait dengan terkhusus Bu kita di rumah sakit, Iya. kira-kira kegiatan atau pelayanan yang terkait identik dengan bahaya ergonomi Bu. Iya. Jadi kalau saya lagi tuh pernah baca dari Litbangkes ya tahun 2017 Litbangkes tuh mengeluarkan semacam laporan lah ya, laporan tentang K3. Memang karena saya tuh interest dengan apa sih occupational health and safety, jadi sukanya bacanya gitu-gitu kan ya. Kalau ada mah mungkin bacanya apa ya seneng aja. Ih kok bisa orang bisa nggak kerja gara-gara dia dibilangnya iya nih nyeri. Jadi kan orang jadi nggak maksimal gitu. Nah, salah satunya adalah yang ternyata pekerjaan yang paling berisiko ini jangan jadi takut ya maksudnya. Yang paling berisiko adalah dokter gigi dan perawat gigi. Karena Apa itu Bu? ya karena mereka kan ada tadi postur-postur janggal mereka. Mbak Marianta tuh misalnya pernah lihat dokter Anis atau Bu Etin tuh ya misalnya kalau pas itu mereka kan nggak mungkin begini ya, pasti mereka akan mereka yang akan menyesuaikan apa namanya pasien. Iya, jadi dengan segala keterbatasan alat mereka akan mengatur posisi yang sangat nyaman gitu kan, dan itu juga dalam waktu yang nggak sebentar ya Bu. Iya, nah ada lagi sih itu yang terkait pada postur janggal. Nah kalau untuk yang long shift atau long time waktu jam kerja yang sangat panjang itu adalah perawat bedah. Jadi kan nggak mungkin dong kita bedah jantung, sorry ya udah 8 jam kita mau udahan, nggak mungkin kan. Nggak mungkin Jadi ya udah ditungguin. Ya. Ya itu bahkan sampai kalau Mbak Marianta lihat di YouTube-nya yang tentang ergonomi itu dia sampai dokter itu kan disuapin oleh perawatnya karena emang lama banget operasi tersebut gitu. Nah, kalau saya lihat juga di terkait pada mental health atau di rumah sakit jiwa ini ya, misalnya juga ini mungkin ada resiko-resiko terkait pada psikologi juga kan, bahaya psikososial kan, bagaimana menghadapi pasien gitu kan. Kemudian misalnya kita harus memahami betul tentang gangguan jiwa tersebut gitu ya. Itu juga saya rasa tantangan tersendiri karena ergonomi ini nggak hanya sekedar penyesuaian alat ya, tapi juga lingkungan, kemudian jam kerja, kemudian juga ya penyesuaian segala sesuatu yang bisa meningkatkan produktivitas pekerja gitu. Kalau untuk pegawai di rumah sakit yang non kesehatan Ibu, kira-kira ada risiko juga nggak Bu, tenaga teknis atau sarpras begitu Bu? Iya, jadi terkait risiko tempat kerja ya, nyebutnya apa sih nih? Sejiwa ya, Sejiwa Podcast. Jadi menyapanya Sejiwa Podcast ya. Jadi prinsipnya satu, setiap pekerjaan pasti ada risikonya. Betul. Gitu ya, setiap pekerjaan pasti ada risikonya. Nah, tinggal nih kita lihat apakah risikonya itu high risk, medium atau low risk ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau nanti dilihat nih kita mengidentifikasi bahaya itu masuk mana. Nah, setelah itu kita lakukan penilaian ketika dia masuk high risk, apa itu intervensi. Karena ketika high risk itu intervensi harus segera gitu ya. Nah, artinya apa? Untuk tenaga non kesehatan, kemudian bagian teknis, kemudian bahkan security, kemudian juga P3K honor, semua itu berisiko terhadap penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Ketika satu, mereka tidak berperilaku aman ya. Kedua, ya tadi mereka tidak bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur, SOP, SPO lah ya kita nyebutnya. Yaitu dia bagaimana ilmu K3 khususnya ergonomi ini prinsipnya ergonomi ini sebenarnya pada kenyamanan. Jadi kenyamanan antara fisik, psikis dikaitkan dengan lingkungan kerja kita. Gitu. Jadi wargi di rumah sakit ini yang berisiko terhadap bahaya ergonomi bukan hanya tenaga kesehatan ya Bu. Betul. Berarti mulai dari cleaning service, tenaga teknis, sarpras itu juga terpapar bahaya ergonomi. Tergantung lagi seberapa tinggi tingkat risiko bahaya tersebut. Dan dalam pengukuran tingkat risiko itu ada metode-metode yang bisa digunakan tergantung balik lagi dengan kebutuhan yang akan diukur. Seperti itu ya Bu.
Nanti tinggal di K3 rumah sakit jiwa, K3 RS rumah sakit jiwa ya. Ya bisa misalnya mau dengan pihak ketiga gitu ya melakukan apa namanya upaya-upaya penilaian sampai pada tahap Bekerja rekomendasi. sama gitu ya, Bu. Betul. Jadi akan bagus deh. Jadi pekerjaannya juga nanti akan lebih produktif seperti itu. Lebih nyaman juga dalam Benar. melakukan pekerjaan, nggak was-was gitu ya, Bu. Betul, betul, betul. Baik Ibu, untuk selanjutnya terkait penerapan ergonomi ini kan Mm. alangkah lebih baik Ya. kita terapkan secara sesuai dengan SOP, Mm-mm. termasuk penyusunan SOP, nanti penerapan di lapangannya, Iya. begitu ya Bu. Dalam penerapan ergonomi Ibu, kalau di rumah sakit ini ada contoh-contoh nggak Bu penerapan ergonomi yang baik itu seperti apa? Iya, jadi banyak pedoman-pedoman yang bisa dipakai untuk pelaksanaan ergonomi di tempat kerja. Jadi kan kalau di rumah sakit ini mungkin terbagi manajemen dan pelayanan gitu ya. Iya. Nah nanti mungkin bisa kalau untuk yang manajemen bisa mengacu pada Permenkes 48 untuk K3 perkantorannya Oh, iya. seperti itu ya. Nah untuk yang rumah sakit bisa mengacu pada Permenkes 66. 2016. Iya, kemudian juga ada berapa panduan acuan yang dikeluarkan oleh Kemenaker dan Kemenkes untuk pedoman ergonomi di tempat kerja. Jadi itu bisa dipakai. Kemudian juga kalau beberapa literatur ya terkait memang kebanyakan masih dari luar ya kalau Iya. untuk yang ergonomi ini. Iya. Tapi tetap saya rasa sih berguna gitu dan mudah dipahami juga untuk literatur yang ada terkait pada ergonomi di rumah sakit. Nah untuk SPO biasanya mengacu nih. Nah karena kan rumah sakit jiwa itu sudah rumah sakit khusus ya istilahnya, Iya, rumah khusus. sakit khusus dan rumah sakit pendidikan ya. Rumah sakit apa sih sekarang kayaknya Mau udah berprogres ke Wis, pendidikan ya, alhamdulillah. semoga. Ya jadi intinya banyak sekali kan nanti ada mahasiswa juga Iya, gitu betul. ya, ada Praktikan. diklat praktikan dan sebagainya. Jadi bolehlah misalnya mengacu yang lebih tinggi lagi untuk yang khusus yang punyanya rumah sakit jiwa yang dari pusat ya, misalnya Iya. seperti itu. Nah, kalau pelaksanaan K3 dalam upaya kita melaksanakan K3 itu, yang penting kita mau ngacu ke mana nih? Ya, jadi pemerintah mau ngacunya apa? Oh, Bu, aku mau ngacunya ke standar dari Kemenaker. Jadi kan sebenarnya Kemenkes dan Kemenaker tuh buat program buat peraturan permen masing-masing gitu ya. Iya. Pada dasarnya sama untuk dasarnya. melindungi kesehatan pekerja, untuk mencegah penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Cuma mereka membuat versinya mereka gitu Iya. ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting setiap kita intervensi untuk pembuatan SPO, kemudian intervensi untuk monefnya gitu ya. Nah itu kita cantumkan, kita mengajunya kepada apa gitu ya. Sehingga sebenarnya sih ini buat kisi-kisi buat ke surveyor juga ya kan. Kalau ke surveyor kamu ngambilnya ini dari mana? Iya, betul. Oh ya, saya pakai ini, standar saya ini. Referensinya Gitu. dari Iya, mana? referensinya Gitu, dari harus jelas mana? ya, Bu. Gitu. Yang penting jelas gitu kan. Saya mengacu pada ini. Oh, sebenarnya ketika saya mengacu ini pada salah satu standar ada kelemahannya apa. Nah, saya mensiasatinya untuk yang kelemahannya ini saya pakai yang literatur mana. Jadi itu sih yang mesti kita pegang ya. Apakah kita mau ngacu, boleh kita ngacu ke ILO boleh gitu ya, atau kita mau ngacu ke Permenkes boleh. Cuman kalau kesehatan sih enaknya Permenkes ya. Permenkes induknya ya, Bu. Iya, seperti itu gitu aja. Jadi dalam pembuatan SPO atau peraturan landasan mengenai penerapan ergonomi yang akan diterapkan di tempat kerja ini, peraturannya harus jelas. Betul, Ya kan, harus Bu? spesifik. Harus spesifik. Termasuk juga kan misalnya ya pada pekerja perempuan juga ya, Iya, misalnya betul. nanti ada kaitannya dengan kesehatan reproduksinya gitu kan. Kan kita bayangin dong, masa seorang perawat misalnya dia harus bekerja berdiri berapa jam gitu ya. Oh saya untuk ini saya melihatnya dari sisi kesehatan reproduksinya gitu ya. Nah, kalau untuk yang misalnya tenaga non kesehatan, saya mengacu pada standar apa yang bisa mendukung misalnya Undang-Undang 13 tentang ketenaga kerjaannya terkait misalnya jam kerja, berapa lama dia keterpaparan untuk bahan kimia, fisika dan sebagainya. Jadi saran saya sih setiap mau mengacu kepada salah satu standar itu silakan, yang penting jelas gitu ya, dan memang ada prosedurnya seperti itu. Berarti merupakan yang harus diterapkan itu
peraturan yang mau dipakai apa. Betul. Jika kita pakai peraturan A, kira-kira ada kekurangan, boleh dikombinasi dengan Boleh peraturan B, banget, begitu boleh ya Bu. banget. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan Iya. dan peraturannya harus yang jelas. Begitu Iya ya, kan Bu. kayak di 66 itu kan PHBS nggak masuk tuh. Iya. Masuknya di 52, Permenkes 52 tahun 2018 Pasienkes. Tapi memang di bab kedua dibahas tuh bahwa Pasienkes yang dimaksud dalam permen ini adalah bukan rumah sakit ya, dikeluarkanlah rumah sakit karena rumah sakit punya sendiri. Tapi PHBS itu penting loh gitu loh ya. Istilahnya kita punya perilaku yang hidup bersih, hidup sehat, misalnya salah satunya ya. Kita bergerak dinamik organ tubuh kita yang dinamis, itu salah satu kita mencegah kejadian risiko ergonomi. Karena salah satunya tadi faktor yang kelima itu adalah pekerjaan statis. Tadi ada 5 ya, ada 5 faktor ya. Sejiwa podcast untuk risiko ergonomi. 1 jam kerja yang buruk ya, jam kerja yang berlebih. Ya. Kedua postur janggal. Ketiga repetitive walking, pekerjaan yang berulang-ulang. Terus stagnan. Jadi pekerjaan yang pasif, yang tidak dinamik gitu ya. Seperti itu. Yang kelima tadi apa ya? Saya kok jadi lupa. Yang kelima itu adalah terkait pada bagaimana lingkungan kerjanya. Jadi lingkungan kerja ini sangat mendukung nih. Jadi kalau kitanya sudah semuanya, tapi lingkungan kerja termasuk adalah psikososial. Jadi bagaimana ternyata kondisi psikososial itu keterkaitannya dengan mental health nih, balik lagi ya. Psikis adanya tuh di sini gitu ya. Maksudnya apa? Kenyamanan ya. Karena tiba-tiba gini, kok aku setiap masuk ke kantor pusing ya, kenapa ya? Karena dia merasa terpressure, merasa terbebani, rasa takut. Iya. Gitu. Iya. Jadi ada yang seperti itu. Atau masa kok leher aku jadi pegel ya? Padahal itu bukan risiko ergonomi ya, cuman dia kayak merasa tidak nyaman gitu. Termasuk salah satu penerapan senam tiap 2 jam sekali. Iya, termasuk kan, senam 2 jam kalau mata 20 menit ya. 20 menit ya, pergerakan 20 mata menit. yang menatap monitor. Iya. Harus digerakkan Gitu. penyegaran mata itu. Iya, penyegaran mata. Jadi 20 menit kita pejamkan, setelah 20 menit kita menatap, bukan menatap Mbak Marista ya, menatap layar monitor. Nah, setelah itu kita pejamkan, kita lihat kiri, lihat kanan, kita lihat sejauh-jauhnya. Sebenarnya itu adalah ya tadi dynamic gerak dinamik gitu ya. Jadi dari gerak dinamis itu postur, organ kita akan kembali fresh gitu. Begitu ya Wargi. Jadi terkait dengan ergonomi ini sebenarnya tuh kelihatannya sepele ya Bu. Sepele. Seperti menatap layar monitor aja kalau kita tidak sesuai dengan kaidah itu bisa menimbulkan bahaya juga. Betul. Jadi Mbak Marista gini, tadi yang Mbak Marista sampaikan tuh betul banget ya. Tadi kan sebentar Mbak Mimi kan bilang, Teh Dewi mau nggak isi podcast? Ya udah deh, aku baca-bacalah sedikit jurnal-jurnal ya. Kalau dasarnya sih udah paham gitu ya, jurnal-jurnal kesehatan tentang ergonomi. Nah, di situ ternyata 60% pekerja yang mengalami risiko ergonomi akibat ergonomi, dia tidak menyadari. Jadi, nah ini dia Sejiwa Podcast. Jadi nggak sadar. Jadi misalnya gini ya, OB nih ya, dorong meja, misalnya dia dorong meja atau ngangkat. Aduh sakit, iya tadi capek pegel-pegel. Sebenarnya pegel-pegelnya itu bukan karena pegel-pegel ngangkatnya, karena tadi pas angkutnya nggak benar. Karena metodenya salah gitu ya. Iya, Bu. dikasihlah obat nyeri, nyerinya hilang, efeknya sakit lagi. Ternyata yang salah adalah uratnya, sarafnya, karena tadi angkutnya tidak benar. Gitu deh. Nah ini Bu yang bikin saya penasaran nih kan, bahaya ergonomi ini nggak langsung kita rasakan. Betul. Kan Bu, beda dengan kecelakaan kerja kan langsung kita terpeleset, langsung kerasa sakitnya. Kalau ergonomi ini kan butuh waktu yang lama, berproses gitu kan. Mungkin ada kaitannya dengan PAK Bu, penyakit akibat kerja kan efeknya lama bisa bulan atau bahkan tahun baru kita ketahuan kalau kita kena PAK. Nah itu gimana Bu hubungan ergonomi dan PAK? Iya betul sekali. Jadi yang paling kasus PAK itu kan seperti gunung es gitu ya. Jadi kelihatannya
jadi kayak Titanic ya. Kelihatannya kecil sedikit, tapi di dalamnya tuh banyak banget. Sebenarnya ini PR kita juga sih, PR Dinas Kesehatan juga ya, untuk melakukan pelatihan diagnosa penyakit akibat kerja. Jadi jadi dokter-dokter di puskesmas, di FKTP, rujukan itu sudah dilatih cara mendiagnosa PAK, karena diagnosa PAK itu harus tegak. Untuk berdirinya suatu, ya kamu dikatakan penyakit akibat kerja, itu harus tegak benar gitu ya, harus 7 langkah gitu ya dilakukan oleh dokter tersebut, dan dokter tersebut juga harus sudah pelatihan. Kemudian juga kecuali dokter-dokter memang yang lulusan dari, ini kesepakatan dari Kemenkes ya, dokter-dokter yang lulusan dari 2012 ke atas, 2012, 2013, karena sudah ada kurikulum PAK. Nah, kembali ke penyakit akibat kerja dengan ergonomi. Jadi memang ergonomi ini kan termasuk bagian dari risiko kesehatan kerja, ya, bukan keselamatan tapi risiko kesehatan kerja. Iya. Jadi nggak langsung kayak kita makan cabai langsung pedes gitu ya. Ya tadi saya bilang orang rasanya ya nih ini mah butuh encok gitu ya, padahal dia tuh salah satu mungkin dampak dari tadi angkat-angkut, tarik-menarik itu yang nggak benar gitu ya, atau postur kerja yang tidak benar. Nah, caranya gimana? Bahkan yang dari hasil, karena kami Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat itu kan mengumpulkan dan menganalisa untuk data PAK di puskesmas ya, data puskesmas. Memang kebanyakan ini justru mereka itu nggak setahun 2 tahun. Ada yang 5 tahun, 10 tahun gitu ya, baru tuh dampaknya itu terasa. Baru kelihatan gitu ya. Bahkan pas mau pensiun jadi sakitnya gitu. Terus ada beberapa kasus misalnya nih Mbak Marisa, ini teman saya ini kejadian, teman saya itu kan PPK ya, jadi banyak ya dia mengerjakan kontrak, pengadaan. Kita kalau Mbak Marisa atau ini teman-teman humas atau apa nih, kalau ngerja laptop gimana ngetik gini atau gini yang benar? Yang benar tuh gini. Iya. Kadang-kadang ininya Bu. Ini kalau ini gini. Iya. Makanya yang akan terjadi, maka kita nanti kadang-kadang kita suka kebas di bagian ini. Ya fisioterapi lah ya, ke Bu Yuni Sofia. Terapi gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita gini kan nggak sadar ya. Gini aja. Lama-lama nggak sadar Bu. Ya gini kan. Nah ini kan nggak mungkin begini sehari, besoknya udah kerambat enggak tuh. Nah udah langsung. Nah itu yang kejadian tuh salah satu, bener loh Wi katanya. Itu gara-gara suka gini aja. Terus itu terutama sih kerjaan, memang kalau di kami tuh ya kadang-kadang kalau kerja tuh gak kenal waktu ya, jadi kadang-kadang ya udahlah sayang sama diri sendiri, besok lagi aja gitu. Seperti itu, karena memang ya kita punya masa punya tubuh kita juga harus disayangi ya, dengan kita bekerja dengan smart seperti itu. Jadi begitu ya Wargi, jangan anggap sepele. Kalau kita merasakan waktu mengerjakan di depan monitor kerasa nggak enak nih, jangan disepelekan. Betul. Sebenarnya benar tadi. Jadi awal masalah kok kayak pegang langsung tuh berubah. Termasuk misalnya postur mungil, bukan stunting ya aku bilangnya ya, mungil. Mungil gitu ya. Jadi kakinya tuh nggak napak ke lantai kan. Kadang-kadang nggak apa-apa tuh dia malah goyang-goyang, nggak boleh. Karena harus menapak gitu ya. Takutnya itu ya malam Jumat, bukan menapak, bukan itu ya. Jadi mesti pakai balok atau gitu ya seperti itu. Jadi kaki itu memang harus supaya nggak menggantung. Ketika duduk tidak boleh menggantung gitu. Begitu ya Wargi, penjelasan dari Ibu Dewi bahwa ergonomi ini sebenarnya kalau diterapkan dengan baik dan benar itu dapat memberikan manfaat bagi para pekerja gitu ya Bu. Betul. Nah ini kan untuk pekerja ya Bu manfaatnya. Kalau bagi rumah sakit sendiri nih Bu, kalau menerapkan ergonomi dengan baik, apa sih benefit gitu yang didapatkan bagi rumah sakit? Rumah sakit yang jelas, rumah sakit pasti akan nakesnya akan lebih produktif gitu ya. Kemudian prinsip ketiga adalah investasi gitu ya, investasi. Jadi tapi ini jangan sampai disalahkan teman-teman, misalnya habis ikut pelatihan K3, habis ikut pelatihan ergonomi, beli itu, beli ini, beli itu, katanya supaya karena sesuai dengan standar K3. Nah, harus dengan
penilaian resiko, identifikasi resiko, dan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Dan kemarin kaji banding pada seperti itu, bukan ya? Jadi kebutuhannya rumah sakit jiwa ini seperti apa gitu ya? Oh, kita dengan rumah sakit tipe B ya, rumah sakit tipe A ya, maaf ya, tipe A, rumah sakit tipe A, menuju ke rumah sakit pendidikan. Oh, ini loh kebutuhan kita gitu ya. Nah, makanya pengelola K3 rumah sakit harus benar-benar benar-benar concern memastikan bahwa ini sesuai gitu ya. Nah, yang jelas K3 adalah investasi gitu ya. Kemudian K3 itu bukan punya K3 RS. Betul. K3 RS adalah hanya motor. Hanya penggerak aja. Penggerak motornya. Komitmen dari pimpinan, insya Allah pasti Dokter Eli komitmen sekali gitu ya. Kemudian komitmen dari pimpinan tertinggi seperti itu. Kemudian juga dukungan support dari masing-masing pekerja seperti itu. Karena K3 ini tidak langsung bisa dirasakan juga gitu ya. Tapi ini akan tadi kalau investasi kan nggak langsung gitu ya. Tapi sangat ketika produktivitas meningkat, kemudian salah satu angka kecelakaan kerja, bolehlah misalnya Pak Ugi nih dan kawan-kawan pasti angka kecelakaan kerja melihat gitu ya dari masing-masing ruangan gitu ya. Kemudian termasuk angka abstain, jadi angka ketidakhadiran. Nah, itu bisa dilihat mungkin kerjasama sama Bu Didi juga ya, misalnya untuk berapa sih yang tidak hadir karena apa? Sepele, karena karena ini kaku nih, kayaknya nggak bisa digerakin. Ya, hal-hal yang sepele gitu ya. Nah, jadi K3 ini nanti kelihatannya tuh beberapa tahun gitu ya. Oh, ternyata benar ya, apa yang kita tanam itu sekarang mulai berasa, mulai berbuah manis. Jadi salah satunya itu kita melihatnya dari angka kesakitan, angka kecelakaan, angka nirmis juga. Iya. Nirmis itu kan salah satunya banyak faktor ya. Apa karena dia tidak paham ya kan, kemudian dia belum diorientasi, belum dilatih gitu ya, dan atau kondisi emang lingkungannya tidak sesuai, lingkungan kerja yang tadi tidak banyak risiko-risiko dari fisika, kimia, dan biologi. Mungkin juga ada kaitannya dengan citra baik rumah sakit ya Bu? Tentu dan dong. Dan juga kepuasan pelanggan. Tentu, karena kaitannya nanti dengan apa sih kalau mutunya akreditasi ya? Akreditasi ya Bu? Iya, pasti itu mah udah. Jadi kalau kami boleh merekomendasikan seperti ini. Jadi jangan karena akreditasi baru kita prepare. Betul. Tapi kita prepare sebenarnya kan akreditasi adalah perilaku kita sehari-hari ya, yang sesuai dengan standar. Jadi kita mulai nih dari sekarang. Nah, nanti ketika mau akreditasi ada surveyor, udah biasa, emang kerjaan sehari-hari gitu loh. Kita juga seperti ini. Emang seperti ini, kita bekerja sesuai dengan standar kita, dengan prosedur kita seperti itu. Jadi udah kebiasaan, makanya kita menyebutnya behavior safety. Jadi perilaku yang perilaku aman yang sudah membudaya, budaya K3 gitu. Sesuai dengan tema bulan K3 kita ya, membudayakan budaya selamat, sehat untuk pekerja, meningkatkan produktivitas gitu. Jadi K3 ini bukan sesuatu yang instan gitu ya Bu. Betul. Perlu proses. waktu, perlu proses untuk melihat hasilnya nanti. Jadi perlu kerjasama bagi seluruh SDM rumah sakit, mulai dari pimpinan, tentunya sangat penting ya Bu. Betul. Untuk pimpinan mendukung penerapan K3 di rumah sakit. Jadi bukan hanya bagian K3 RS-nya aja, Betul. pegawainya juga harus aware. Semuanya juga. harus terlibat, bahkan dari tahap terdepan, misalnya security, sampai yang paling belakang apa sih? Yang paling belakang apa? Bagian apa yang paling belakang? Nabza ya, atau casing kali ya, casing kan suka di belakang. Maksudnya limbah gitu ya, gitu-gitu tuh udah, jadi semua tuh terlibat semua. Jadi terlibat bahwa saya mempunyai perilaku aman, saya mempunyai perilaku sehat, supaya apa? Citra organisasi saya, rumah sakit jiwa menjadi lebih baik gitu ya. Jadi membudayakan K3. Dari penjelasan Bu Dewi tadi nih, dari panjang kali lebar, kupus. Tujuannya kan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif ya Bu. Betul. Kira-kira dari Bu Dewi sendiri nih, ada tips untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif? Ya, jadi mungkin tipsnya ya sama-sama sih kita ya, sama-sama berproses,
Satu, terapkan pada diri kita sendiri gitu ya, bahwa saya bekerja harus dengan aman, selamat gitu ya, dengan nyaman gitu ya. Nah, jadi masing-masing mempunyai perilaku-perilaku K3, perilaku selamat dan sehat gitu ya. Kedua, kita itu bekerja bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi ada keluarga gitu ya. Keluarga yang menunggu kita di rumah, keluarga yang support kita, kemudian gitu. Nah, dalam bekerja kita adalah bekerja secara tim. Artinya apa? Ketika kita bekerja dengan selamat, dengan sehat, artinya kita menjadi bagian dari membudayakan pelaksanaan K3 itu gitu loh ya. Pasti saya yakin ketika teman-teman nih terbiasa dengan budaya K3, budaya yang selamat, sehat gitu ya. Pasti nanti teman-teman akan meniru gitu. Oh iya ya, benar ya. Seperti itu. Jadi kita menjadi bagian positif dalam suatu organisasi kita, yaitu rumah sakit jiwa seperti itu ya. Kita berperan setiap peran kecil apapun, saya percaya setiap peran kecil apapun di dalam lingkungan kantor, rumah sakit itu pasti sangat berdampak untuk organisasi kita atau kantor kita atau rumah sakit kita. Kedua adalah terus berproses nih ya, karena kan kita bagian dari pemerintah ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, pasti kan ada misalnya kayak oh iya ya, kita tahap ini kita akan menyelesaikan di bagian terkait apa nih misalnya. Oh, saya tahun ini mau meningkatkan apa, mau melakukan orientasi K3 rumah sakit dulu gitu ya, berproses ya. Jadi saya yakin setiap proses itu akan membuahkan hasil yang sangat manis, yang membuat citra rumah sakit juga akan menjadi apa ya, lebih bagus gitu ya. Apalagi rumah sakit khusus mah kan nggak banyak ya. Jadi orang pasti akan keciri lah kalau rumah sakit itu bagus. Dan saya melihat rumah sakit jiwa ini terus berproses, terus berkembang gitu ya. Karena dulu 2009 saya masuk sini, 2013 udah pindah gitu, dan sekarang banyak sekali kemajuannya, termasuk PKRS yang terus berkembang gitu ya. Terus K3 rumah sakit juga sekarang udah banyak jafung-jafungnya. Artinya apa, ini udah tahap nih berproses gitu ya. Yang tadinya kan sama sekali belum berjalan, sekarang udah mulai terus dan alhamdulillah makin berkembang, makin maju gitu. Berarti untuk penerapan ergonomi ini mulai dari individu ya Bu? Diri kita sendiri. Individu Dari kita sendiri, lalu menyebar ke tim, kemudian ke kelompok, lalu bisa masif ke satu tempat kerja. Betul. Dan tentunya komitmen manajemen juga penting ya. Pasti saya yakin manajemen sangat support untuk pelaksanaan K3 khususnya ergonomi. Jadi ergonomi kan kesannya apa sih ergonomi? Mungkin kalau orang awam ya. Sebenarnya ini hal simple, bagaimana membuat lingkungan kerja yang nyaman, terhindar dari gangguan-gangguan penyakit gitu ya, dan meningkatkan produktivitas seperti itu. Ibu Dewi sangat luar biasa sekali ya penjelasannya, panjang kali lebar tadi. Sangat kali tinggi nggak? Kubus ya? Volume nanti Bu. Baik Ibu, sebelum kita akhiri cukupkan podcast, apa ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, semoga PKRS tambah maju, Bu Nur. Terima kasih, terus belajar, berkembang, dan percayalah bahwa setiap pada dasarnya manusia itu kan sudah pada sifat baik gitu ya. Dan K3 ini adalah program yang sangat baik, bagaimana kita melindungi diri kita sendiri, pekerja gitu ya. Jadi saling menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, seperti itu. Cukup Ibu? Cukup. Bisa saya simpulkan dari obrolan kita tadi bahwa ergonomi merupakan suatu faktor risiko bahaya K3 yang apabila tidak diterapkan dengan baik dapat merugikan bagi pekerja atau kantor atau tempat kerja itu sendiri ya Bu. Betul. Maka dari itu perlu diterapkan ergonomi dengan baik di lingkungan kerja. Penerapan ergonomi yang baik ini tak hanya bermanfaat bagi para tenaga kerja, namun juga bagi tempat kerja atau khususnya rumah sakit. Rumah sakit. Ya. Memang penerapan ergonomi ini tidak instan langsung terlihat, tapi ada proses dan cukup memerlukan waktu. Maka dari itu perlu dibutuhkan dukungan dari semua pekerja, komitmen dari pimpinan, manajemen, Monef yang berkelanjutan dari program K3RS. Ya, jadi saling bekerja sama satu sama lain untuk menciptakan suatu tempat kerja yang aman, selamat dan nyaman. Betul. Ya, Bu. Siap.
Sudah dicukupkan Ibu? Cukup. Terima kasih Ibu atas luang Iya. waktunya dan informasi yang sangat informatif bagi kita semua kali ini. Baik wargi, saya selaku host pada podcast kali ini, saya dan Bu Dewi cukupkan. Terima kasih, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Nuhun. Sejiwa Podcast. Yeay.